Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang diminta itu ayat jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan, laba rugi, laporan perubahan ekuitas neraca. Nah, yang data yang untuk penyesuaian perlengkapannya yang masih ada sebesar 700. Nah, itu kita berkurang. Perlengkapan yang di atas 3.100.500, maka dikurang 700. Nah, baik, di sini sudah ada penyelesaiannya. Hasilnya itu Rp2.450.000. Maka beban utilitasnya tetap, maka kita pindahin aja. Sewa dibayar di muka itu dikurang, dibagi 2. Dibagi tadinya kan 10.800.000 dibagi 2 menjadi 5.400.000. Kenapa? Karena itu belum ada nilainya di dalam ini yang diminta. Maka kita akan cari nilainya sesungguhnya itu adalah Rp1.350.000. Pendapatan jasa yang diterima di muka itu berkurang sama kayak beban perlengkapan. Baik, hasilnya itu 11.500.000. Nah, beban gaji sama utang gaji 2/5 dikali 1.200.000 dikali 3. Kenapa 3 dikali 3? Karena untuk 3 karyawan. Nah, untuk 3 karyawan. Baik, hasilnya itu Rp1.440.000. Beban akumulasi penyusutan sama akumulasi penyusutan itu 300. Itu tidak ada pengurangan. Maka kita tetap buat aja di sini. Nah, di sini piutang dagang sama pendapatan jasa 4 juta, kita pindahin aja. Hasil debit sama kredit balance, hasilnya itu Rp2.140.000. Baik, kita masuk ke kertas kerja. Kertas kerja untuk keterangannya yang udah ada di atas tidak dapat lagi dikerjakan di bawah. Misalnya kayak perlengkapan yang udah ada di atas tidak boleh lagi di bawah, kecuali yang tidak ada di atas baru boleh kita tulis di bawah. Oke, kita masuk aja lah langsung ya, biar tidak nunggu-nunggu. Waktunya akan terus berjalan karena kan sedikit waktunya. Baik, beban gaji sama perlengkapan gaji kan, satu yang di debit yang untuk beban, satu di kredit untuk yang perlengkapan. Nah, yang di AJP jelaskan udah ada, saya kasih yang AA, BB, CC, DD. Ini maksudnya D sama G itu karena kan di AJP kita kan pendapatan jasa untuk D sama G. Maka di AJP kita ini kita tulis kayak gini. Jadi kita bertambahkan aja yang 11.500.000 ditambah 4 juta. Maka hasilnya inilah dia 15.500.000. Maka hasil keseluruhan AJP itu Rp41.540.000. Baik, kita masuk ke NSS. NSS-nya itu kenapa di sini 73 juta? Karena di neraca sama AJP kan ada bertambah tuh. Kayak piutangnya itu kan 69.750 ditambah 4 juta, maka hasilnya itu
73.750. Baik. Nah, di sini sudah jelas kalau yang berkurang tetap kita kurangkan. Misalnya kayak di perlengkapan. Kan. Nah, di situ kan 3.100.000 dikurang 2.450.000 rupiah. Maka hasilnya itu di NSS-nya itu 700.000 rupiah. Maka hasil keseluruhannya itu 2.417.500 rupiah. Hasilnya balance. Baik, kita masuk ke laba rugi. Laba rugi cuman ada pendapatan dan beban-beban. Nah, di sini kan udah jelas kenapa 2 juta ada di sini karena itu pendapatan jasa diterima di muka, makanya 2 juta. Yang 32.802.000 rupiah 500 itu kenapa? Karena itu pendapatan jasanya. Oke, jelas hasilnya itu balance. Yang untuk di debitnya itu 15.705.015 rupiah dikurang 34.802.500, baru itu hasilnya itu 19.87.500. Maka hasilnya balance 34.802.500 rupiah. Nah, kita balik ke neraca. Neraca sudah tinggal kita pindahkan dari NSS karena udah kita sesuaikan dengan NSS-nya kan. Baik, kita pindahkan. Yang beban sama perlengkapan tidak usah kita masukkan lagi di neraca. Baik, udah jelas ya, tidak masuk lagi yang 2 juta tidak masuk ke neraca, maka hasil neracanya kita itu 222.500. Oke, yang itu hasilnya 2.615.000 rupiah. Maka dikurangkan hasilnya itu jadinya 19.137.500. Maka hasilnya sesungguhnya itu balance. Oke, kita masuk ke laporan laba rugi kita ya. Baik, kita jelaskan yang laporan laba ruginya. Pendapatan jasanya itu kan ada 2. Pendapatan jasa diterima di muka sama pendapatan jasanya kan. Baik, di sini kita akan pendapatan jasa. Jadinya jumlah pendapatan jasa kita 34.802.500. Baik, beban-bebannya itu kita masukkan aja yang udah ada di kertas kerja kita. Baik, total bebannya kita itu 15.700.015. Baik, kita kurangkan dengan total bebannya itu sama jumlah pendapatan kita.
34.802.500 dikurang 15.700.500 rupiah. Maka hasilnya itu 19.705.000 rupiah. Baik, kita masuk ke laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Modal awal si Roy itu kita tengok di sini, perubahan modal si Roy. Modal si Roy awalnya itu 180 juta rupiah. Nah, di sini sudah jelas ya. Laba bersihnya itu kita pindahkan aja ke bawah. 180 juta rupiah dikurang 90.750 rupiah, maka hasilnya 100.099.000 rupiah. 87.000 rupiah 500. Makan raca kita pun kita masukkan kasnya itu 702.500 rupiah. Piutang dagangnya itu 73.750.000 rupiah. Sewa dibayar di muka 9.450.000 rupiah. Perlengkapannya itu 700. Jumlah aktiva lancarnya itu 2.200.602.500. Aktiva tetapnya itu cuma 2. Perlengkapan sama akumulasi 8.100.000 rupiah dikurang 3 juta, maka kita totalkan 214.602.500 ditambah 800 tambah 8.100.000 dikurang 300, maka hasilnya itu 2.500. Baik, kewajibannya itu utang dagang 21.375.000, utang gaji 1.440.000, utang utilitas 500, maka hasil kewajibannya 23.315.000 rupiah. Maka modal si Roy-nya itu, modal akhir si Roy-nya itu kan 1.099.87.500, maka hasilnya 22.402.500. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan di video saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi